Walaupun akhirnya Argentina lolos ke babak semifinal setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1, namun banyak catatan yang harus diperbaiki oleh Argentina karena lawan mereka yang berikutnya adalah Inggris. Karena ketika tadi pertandingan berlangsung menghadapi Swiss begitu ketat, begitu berat bagi Argentina, bahkan Swiss harus kehilangan satu pemain dulu baru Argentina bisa menguasai pertandingan. Sobat-sobat, mari kita bahas secara cepat review match laga antara Argentina versus Swiss. Namun sebelumnya jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat. Buat para penggemar, pendukung, dan juga fans Argentina khususnya Lionel Messi selamat kalian sudah lolos sampai ke semifinal, tapi perlu disampaikan bahwa Argentina sangat terlalu tergantung pada Messi. Ini bahaya sobatku, bahaya sekali. Dan bagaimana tadi kita lihat pasukan Murat Yakin pelatih dari Swiss mampu mengaplikasikan dalam 2 kali 45 menit untuk bisa mengisolasi ataupun juga memberikan pressing yang ketat sehingga Argentina tidak bisa leluasa untuk menciptakan gol di pertandingan waktu normal. Meskipun Argentina terlebih dahulu mencetak gol melalui McAllister di menit 10, tapi dengan pelan-pelan Swiss membangun kepercayaan diri, membangun motivasi untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan terbukti bagaimana Swiss akhirnya bisa untuk menyamakan kedudukan dan memaksa Argentina untuk bermain sampai dengan babak perpanjangan waktu. Sobat-sobat Papat Bola Football, kalau kita perhatikan bagaimana tadi skema yang dimainkan oleh Lionel Scaloni sebetulnya tidak terlalu banyak berubah dengan pertandingan sebelumnya. Namun menjadi catatan adalah Swiss sudah belajar dari 2 pertandingan Argentina, di mana menghadapi Cape Verde dan juga menghadapi Mesir. Dan di situ Argentina kebobolan dan juga nyaris pulang. Nah, ini yang akan coba diterapkan lagi oleh Swiss, dan terbukti mereka mampu melayani permainan Argentina. Bahkan Swiss juga punya beberapa peluang tadi, sampai kemudian akhirnya mereka harus mengalami tragedi karena kehilangan satu pemain. Itulah yang membuat sebetulnya situasi pertandingan berubah. Di saat kartu merah kepada pemain Swiss, barulah kemudian Argentina bisa mendominasi pertandingan. Jadi laga yang berlangsung di Kansas City Stadium berlangsung ketat, itu kita sepakat dan kedua tim memang mampu untuk menjaga ruang, melihat momentum, dan sama-sama punya kemampuan untuk melakukan serangan. Meskipun Argentina bermain lebih agresif di babak perpanjangan waktu dan juga di momen-momen peluang tercipta, tapi memang pergerakan dari benteng pertahanan Swiss cukup kuat, cukup tangguh sobat. Kalau di babak pertama Argentina unggul 1-0 sampai dengan jeda, di babak kedua keberanian Swiss memberikan tekanan akhirnya membuahkan hasil Dan bagaimana kita bisa melihat menit 50, Embolo menerima umpan lambung dan mengoper pada Djibril Sow di kotak penalti, tinggal berhadapan dengan Emi Martinez. Sow bikin tendangan namun bisa diblok. Dan ini membuat hakim garis pangkat bendera, rupanya Embolo sudah terlebih dahulu offside. Sementara Argentina juga cukup kesulitan bikin peluang di 15 menit pertama babak kedua, karena serangannya sudah mudah dibaca oleh barisan belakang Swiss. Swiss yang terus menekan akhirnya menyamakan kedudukan di menit 68 melalui aksi Ndoye. Dari sisi kanan pertahanan Argentina, dia masuk ke kotak penalti, kemudian dia mendekat dan melepaskan tendangan sehingga Emi Martinez tidak mampu menahan tendangan dari Ndoye. Nah, tragedi ini kemudian terjadi setelah water break
di mana Swiss di menit 72 Bril Embolo yang sudah terlebih dahulu mendapatkan kartu kuning pertamanya akhirnya dianggap diving. Kalau kita lihat sebetulnya kan kakinya mengait kaki sendiri dan kemudian sedikit mengena kaki pemain Argentina. Tapi oleh wasit itu dianggap diving dan langsung diberikan kartu merah ya setelah kartu kuning kedua. Kalau awalnya sih kita melihat Leandro Paredes sempat juga di kartu kuning, tapi kemudian saat wasit mengecek VAR dan terlihat kalau Embolo itu diving saat mencoba merebut bola dari Paredes. Dan malah kartu kuning yang sudah diberikan pada Paredes dialihkan pada Embolo. Dari jumlah unggul pemain ini membuat Argentina semakin banyak dalam mendominasi bola, ya penguasaan bola. Tapi itu pun Messi juga masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Swiss. Karena benar-benar low block yang diterapkan oleh Granit Xhaka ini membuat Argentina mati kutu, ya. Begitu rapat, begitu disiplin, ya, begitu mereka kehilangan bola, pressingnya terus jalan, dan di masa babak kedua selesai, lanjut dengan babak perpanjangan waktu. Sebenarnya sudah mulai ada tanda-tanda harapan akan selesai sampai adu penalti ya, karena di babak perpanjangan waktu di babak keduanya baru Argentina mencetak gol melalui Julian Alvarez yang melepaskan tendangan di menit 112 yang sangat indah, sangat akurat dan juga tidak akan mampu dijangkau oleh penjaga gawang Kobel. Dan gol kedua itu tentu saja membuat Swiss mau tidak mau harus berani menyerang keluar dan mereka mencoba memaksa untuk memberikan tekanan sampai akhirnya di ujung waktu ya mereka gagal dalam melakukan serangan dan terjadi serangan balik cepat dari Argentina dan peluang itu akhirnya diselesaikan dengan baik oleh Lautaro Martinez dan ini merupakan gol ketiga dan juga sekaligus killing the game di pertandingan ini, di mana gol dari Lautaro Martinez ini sudah tidak akan mungkin lagi untuk dikejar oleh Swiss. Sobat-sobatku, dari penampilan yang sudah dimainkan oleh Argentina dari mulai babak penyisian mereka begitu superior. Namun kemudian masuk fase knockout mulai kelihatan kelemahannya. Sekelas Cape Verde saja pun membuat kesulitan, hampir nyaris pulang ya. Mereka juga bisa cetak gol melawan kemarin juga melawan Mesir juga malah tertinggal 2-0. Kalau tidak dianulir mungkin sudah 3-0 mereka tertinggal. Jadi grafik dari Argentina bukan malah makin naik ya sobat ya. Menjelang semifinal ini mereka secara permainan malah turun. Walaupun mereka tetap memenangkan pertandingannya, tapi kualitas permainannya mereka sangat menurun. Dan coba bayangkan kalau melihat grafik yang dimiliki oleh Inggris terus tetap stabil naik meningkat. Dan sewaktu pertemuan mereka nanti di babak semifinal, ini akan menjadi satu pertarungan yang menarik. Ada juga unsur dendam lama tahun 86 mereka bertemu di semifinal juga waktu itu di Meksiko ya. Dan mereka kalah dengan gol tangan tuan dari Maradona. Sekarang masih adakah Maradona akan membantu Argentina? Nanti akan kita bahas di video preview match semifinal. Tapi yang pasti di pertandingan ini Papatola menilai penampilan Messi tidak seperti biasanya, agak kurang lah dibandingkan dua pertandingan sebelumnya, dan dia terbukti juga tidak bisa cetak gol di pertandingan menghadapi Swiss ini. Dan ini tentu saja menjadi catatan juga bagi Lionel Scaloni, skema taktikal apa yang harus dia buat lagi untuk bisa nanti meredam Inggris yang akan mereka jalani pertandingannya di babak semifinal. Sobat-sobat, pergantian pemain yang dilakukan oleh Scaloni tadi merupakan salah satu strategi yang cerdas ketika dia mengeluarkan De Paul dan memasukkan Lautaro Martinez, dan juga mengeluarkan Enzo Fernandez dan memasukkan Almada, dan juga Flaco Lopez dengan mengeluarkan Paredes. Dan artinya keseimbangan tim Argentina baik dalam menyerang maupun dalam bertahan masih sama dengan di awal pertandingan dimulai, di awal-awal babak ya. Dan ini juga menjadi satu hal yang positif yang dilakukan oleh Scaloni dengan memasukkan Martinez ya. Lautaro Martinez berhasil menyumbangkan
1 gol kemenangan sekaligus mengunci pertandingan tadi dengan skor 3-1. Sobat-sobat Papatola Football, selamat untuk Argentina dan juga seluruh fans Argentina. Silakan kalian bergembira, tapi jangan lupa masih ada tantangan yang lebih besar lagi, yaitu menghadapi Inggris. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papatola Football. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.